Shalom, salam sehat. Kita berjumpa lagi untuk bacaan pelajaran sekolah sahabat dewasa kita hari ini di tanggal 22 Agustus dengan judul Pembukaan untuk Perhentian. Penjelasannya, Tuhan ada di sana pada mulanya. Tuhan Allah berbicara dan itu jadi. Terang memisahkan siang dari malam, cakrawala, langit, dan laut disebutkan menjadi ada pada hari kedua. Daratan dan tumbuh-tumbuhan mengikuti di hari ketiga. Tuhan membentuk kerangka dasar waktu dan geografi, dan kemudian Dia mengisinya selama 3 hari berikutnya. Terang mengatur langit di siang dan malam hari. Berbeda dari hari-hari kebanyakan kebudayaan kuno, kisah penciptaan Alkitabiah membuatnya sangat jelas bahwa matahari, bulan, atau bintang-bintang bukanlah dewa. Mereka masuk ke dalam kenyataan hanya pada hari keempat dan tunduk pada kata Sang Pencipta. Deskripsi Musa tentang hari 5 dan 6 sesuai yang ditulis dalam Kejadian 1 ayat 20-31 penuh dengan kehidupan dan keindahan. Burung, ikan, hewan darat semuanya memenuhi ruang yang disiapkan oleh Tuhan. Apa yang ditunjukkan oleh evaluasi Tuhan tentang penciptaan? Bacalah Kejadian 1 ayat 1-3. Ayat-ayat ini bercerita awal mula penciptaan, yaitu bumi belum berbentuk. Kalau belum berbentuk itu artinya tidak beraturan. Lalu kosong, hampa, dan juga gelap gulita. Dari hal-hal ini, yaitu 3 poin yang bisa saya dapatkan adalah tidak berbentuk ataupun tidak beraturan, gelap gulita, dan juga kosong. Dari 3 masalah ini, Tuhan memberikan solusi yang pertama adalah Tuhan menciptakan terang. Jadilah terang. Karena hanya Tuhan saja yang dapat melihat di dalam kegelapan diri manusia dalam aplikasi ya. Kita sebagai manusia ketika kita berada dalam kegelapan, kita tidak mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Tuhan. Dan dalam kegelapan itu pun kita merasa kesepian, kosong, dan hampa. Caranya adalah sebagaimana awal penciptaan, kita harus mendapatkan terang kebenaran Tuhan. Karena di dalam terang kita akan semakin menyadari, oh inilah hal-hal yang tidak saya turuti. Ini harus diperbaiki. Inilah hal yang menyebabkan saya kesepian, penuh dengan hal-hal duniawi. Ini yang harus diperbaiki. Terang Tuhan akan menuntun kehidupan kita. Ini bukan sembarang ruang yang telah diciptakan Tuhan. Ini adalah tempat yang sempurna. Makhluk ciptaan yang begitu banyak memenuhi bumi. Seperti ulangan lagu dari lagu yang mudah diingat, Tuhan terus mengatakan bahwa itu baik di akhir setiap hari. Apa yang berbeda tentang penciptaan manusia dari seluruh dunia yang diciptakan? Bacalah Kejadian 1 ayat 26 dan 27 dan Kejadian 2 ayat 7 ayat 21 sampai 24. Ayat-ayat ini menceritakan bahwa kita manusia di bumi diciptakan spesial, yaitu sesuai dengan rupa dan bentuk Allah. Tuhan memberikan rupanya kepada kita agar kita diberi kesempatan untuk berkuasa. Berkuasa dengan batasan yang Tuhan berikan, yaitu berkuasa atas ciptaan-ciptaan Tuhan, dan kita diberi tanggung jawab untuk mengelolanya. Tuhan menciptakan pertama kali Adam, lalu diambillah tulang rusuk Adam, dibentuklah wanita yaitu Hawa. Tuhan membungkuk dan mulai membentuk lumpur. Penciptaan manusia dalam gambar dan rupa Allah adalah objek pelajaran dalam keintiman dan kedekatan. Tuhan membungkuk dan menghembuskan kehidupan ke lubang hidup Adam dan jadilah makhluk hidup. Penciptaan khusus Hawa dari tulang rusuk Adam menambahkan elemen penting lainnya ke pekan penciptaan. Pernikahan adalah bagian dari rancangan Tuhan untuk kemanusiaan. Kepercayaan suci atas kemitraan antara Ish dan Isha, pria dan wanita. Kali ini ketika Allah melihat segala sesuatu yang telah Dia ciptakan pada hari ke-6, ulangan lagunya terdengar berbeda.
Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik, seperti yang tertulis dalam Kejadian 1 ayat 31. Pikirkan tentang betapa sangat berbedanya kisah penciptaan Alkitab dari apa yang manusia ajarkan, tanpa bimbingan firman Allah. Apa yang seharusnya hal ini sampaikan kepada kita tentang seberapa besar kita perlu bergantung pada firman Allah untuk memahami kebenaran. Banyak anak-anak di masa pendidikan mendapat pengajaran dari sekolah, yaitu dunia ini terjadi karena ada peristiwa ledakan yang begitu besar, teori Big Bang, dan juga manusia berevolusi terbentuk awal mulanya dari kera yang berkembang. Saya sendiri bingung tentang pengajaran ini karena di rumah dan juga di gereja kami mendapatkan pelajaran bahwa dunia ini tercipta sesuai dengan Alkitab. Kita sebagai umat yang percaya meyakini bahwa Alkitab firman Tuhan adalah kebenaran dan semuanya adalah fakta dan nyata. Banyak orang sebenarnya memiliki keyakinan dan agama, tapi mengapa masih diajarkan oleh orang-orang yang percaya akan ilmu pengetahuan tentang teori-teori tersebut? Tapi setiap negara memiliki undang-undang tentang keyakinan beragama. Puji Tuhan kita mengetahui kebenaran firman Tuhan dan kita meyakini fakta yang penting bahwa Tuhanlah sumber segala sesuatu sebagai pencipta kita manusia dan segala isi alam semesta. Untuk firman Tuhan yang baru kita dengarkan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang kekal, Engkau adalah Alfa dan Omega. Tuhanlah awal dari segala sesuatu dan Tuhan jugalah yang berkuasa untuk menciptakan segala isi alam semesta. Kami bersyukur Tuhan memberikan kepada kami pedoman firman Tuhan yaitu Alkitab, sehingga kami boleh mengetahui sejarah penciptaan dan akhir dari dunia ini. Bantulah kami Bapa untuk terus terikat dengan Tuhan setiap hari, dan kami mohon agar kiranya Tuhan berkenan memberikan berkat bagi kami semua serta orang-orang yang kami kasihi dimanapun mereka berada. Inilah doa pengharapan kami, di dalam nama Yesus kami memohon. Amin. Terima kasih banyak, mari bertemu kembali esok hari untuk kelanjutan pelajaran Sekolah Sahabat kita. Sampai jumpa, Tuhan memberkati. Amin.